Halo guys, kita ketemu lagi di Londo Jawa Motoran guys. Jadi hari ini aku mau bikin video update tentang dunia permotoran. Ya udah lumayan lama lah aku nggak buat video YouTube kan, karena kemarin sempat sibuk banget guys. Ya kalau nge-YouTube pasti main kan kita bahasannya kayak entah kemana kayak gitu. Cuman sekarang ini dia motor terbaru setelah V-Strom, Yamaha X-Max 2026 yang Anniversary Edition. Oke lah, jadi sebelum pembahasan lebih dalam guys, kita mau spill dulu aja ya kan, apa aja yang udah diganti sejauh ini. Jadi kita bakal mulai dari part pertama di paling depan itu guys. Ini aku pakai windshieldnya Segbil yang tipe Hexion guys. Kenapa aku milih ini? Karena menurutku ini kayak paling proper aja ya kalau secara tasteku gitu. Karena tuh windshield lebih tinggi daripada speedometer. Jadi aku sempat kemarin beli yang genuine Eropa, tapi aku kurang suka looknya. Karena windshieldnya cuma segini guys, jadi otomatis ngebuat si speedometer ini lebih jenong kalau kita ngeliat dari POV depan sini ya. Terus untuk kedua guys, ini aku udah powder coating pelek. Ini kalau di tempatnya pas itu namanya silver effect guys. Buat teman-teman yang pengen tahu di mana ini ntar, nih aku kasih tahu nih. Nah di sini guys, di Bums Painting. Itu di sekitaran Juanda Depok guys. Buat belakangnya, tuh dia kayak gini. Sorry ya, motornya agak kotor guys, karena aduh Jakarta ini cuacanya emang agak nggak masuk akhir-akhir ini guys. Dan ke selanjutnya ini guys, ini aku pakai holder HP Oso Pro. Ini so far sih menjadi holder HP yang paling aman ya kalau kita mau masang HP dan sambil jalan kenceng atau jalan rusak. Jadi dia bisa naik, bisa turun ya kan. Kalau ini setelan, nanti kalian pakai kayak kunci L guys. Dan di sini juga bisa buat mount action cam. Tuh, Oso Pro. Spion ini punya Nemo 1008. Ini bentuk daunnya itu kayak CBR 250RR. Kenapa aku milih ini guys? Karena kalau menurutku tuh lekukan spionnya itu bisa dibilang mirip kayak bodinya. Jadi nggak setiap sisi tajam tapi ada tumpulnya juga. Nah sama kayak si spionnya. Di bagian sini dia tajam, di bagian sini dia tumpul. Gitu guys, ini harganya terjangkau kok. Dan enaknya lagi kita bisa adjust mau naik turunnya, keluar masuknya. Tuh. Dan ini universal ya guys ya. Ntar tinggal kalian penyesuaian aja baut di bagian rumahan spionnya ini. Terus mungkin yang paling mencolok ya guys ya, jok Europe. Tapi ini Europe-nya custom guys. Jadi ini basicnya tetap jok ori X-Max. Aku custom jadi Europe kayak gini, cuman bukan jok orinya ya. Kalau jok orinya sayang, soalnya menurutku udah lumayan cakep. Ini ada top rack, ini genuine Yamaha yang punya Europe. Ini aku masih pakai yang Gen 1 ya. Jadi dia kayak belum patah di bagian sininya, masih nyambung. Kalau yang terbaru kan sekarang antara bagian depan sini sama bagian belakang sini kan sudah jadi dua bagian gitu. Jadi kita bisa opsional belakangnya pengen jadi rack atau pengen jadi kayak backrest gitu guys. Terus kalau untuk boxnya ini, sementara ini aku pakai SH44. Aku awalnya suka banget sama SH44 karena menurutku bentuknya itu mirip banget kayak lekukan body X-Max bagian belakangnya guys, gitu. Dan kapasitasnya sangat cukup, cuman kok aku jadi nggak cocok ya, kayak pengen ganti sih. Cuman untuk sementara ini aku pakainya itu guys. Shock, aku pakai KTC Gufo. Ini harga tidak terlalu mahal guys, dan shocknya enak banget yang pasti kalau kita ngebandingin sama orinya ya. Mungkin kalian bisa dapat di range 1,8 sampai 2 juta pas lah. Yang jelas nggak bakal lebih dari 2 juta guys. Ini rebound, ini kompresi, preloadnya di sini guys. Jadi sekarang udah di atas semua. Yang di bawah sini udah nggak ada gitu. Dan yang nggak lupa ini guys, ini pakai bahasanya bordes ya. Ini punya Europe, X-Max Europe. Kenapa aku milih silver guys? Jadi karena pada saat awal beli itu bodi tengahnya sini kan silver nih. Aku bingung pengen maduin warnanya lewat mana. Jadi makanya aku belilah bordes silver dan peleknya di silver. Sementara sih motor bakal warnanya kayak gini ya. Cuman ya aku udah punya plan untuk nge-repaint guys. Kira-kira yang menurut kalian yang cocok apa ya? Dan yang mau aku repaint langsung bodi ini guys. Gimana menurut kalian? Sayang nggak sih? Modif simple aja.
mungkin teman-teman di TikTok banyak yang nanya sih sebenarnya kenapa kok perubahannya drastis gitu dari yang kebiasaannya adventure dari WR terus ke V-Strom gitu kan. Sebenarnya aku juga bingung guys, cuman kemarin yang terlintas di pikiranku tuh kayak apa ya, aku pengen motor yang nyaman gitu, yang comfortable, bagasinya besar. Jadi itu awal kenapa aku milih X-Max aja, karena menurutku ini motor bisa memberi semuanya, yaitu touring pasti, bagasi luas pasti, cuman ya minusnya aku nggak bisa off-road lagi guys kayak dulu. Sebenarnya aku jujur kangen sih sama dunia off-road gitu, karena aku merasa bisa explore lebih bebas lagi. Ini X-Max bakal jadi motor yang aku pakai. Dan aku berharap juga X-Max ini bisa luar biasa lah mensupport kontenku di TikTok lah ataupun di YouTube kayak dulu zaman pakai WR ataupun V-Strom ya guys. Dan buat teman-teman yang dulu terbiasa nonton channelku karena adventure, ya semoga kalian tetap betah dengan channelku, karena mau bagaimanapun konsep di channelku ini pasti nggak bakal berubah. Semua pasti tetap adventure, tetap bakal explore. Jadi aku bakal maksimalin explore-nya pakai X-Max ini, entah mau blusukan atau enggak, entah mau jalannya halus atau enggak. Pokoknya tetap saksikan terus, support. Dan yang pasti, ciri khas Londo Jawa Motoran apa? Kita bakal bikin motornya unik, langka, dan 1:1 dibanding lainnya guys. Jadi untuk project kegilaan X-Max ini kalian harus tetap ikutin terus. Nah, dan kenapa kok random dari V-Strom berubah ke X-Max? Jadi pada dasarnya mungkin aku pernah ngomong di beberapa videoku V-Strom ya guys, kalau aku ini salah satu fanboy Yamaha banget. Jadi di satu sisi kemarin aku pakai V-Strom tuh sebenarnya seneng, enak motornya, nggak ada minusnya. Mungkin kalau kita ngomongin minus itu minus yang minor ya, seperti kayak kita mau pesen spare part itu mungkin agak inden, cuman sebenarnya itu bukan menjadi alasan utama. Cuman aku nggak pakai Yamaha lagi gitu, atau mungkin sulit sih guys sebenarnya jelasin. Cuman kenapa gantinya ya karena itu guys, karena mengutamakan kenyamanan dan lagi pengen santai-santai aja. Cuman yang pasti kan motor tetap motor touring. Tetap motor touring guys, pakai rack. Jadi aku lebih prefer bapak-bapak style. Itu preferensi masing-masing ya. Ini nggak ada nyindir-menyindir guys. Gitu. So, ya udah guys, semoga dengan adanya update video ini kalian tetap bisa paham, tetap bisa mengikuti kontenku. Pokoknya ya itu tadi, jangan terlalu dipikirin ya. Kalau konten adventure itu pasti bakal ada kok guys. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Dan sebelum video ini berakhir, kira-kira warna apa ya yang cocok buat di repaint? Apa guys?